ya. Mas Arit bisa tolong bacaan memimpin doa. Sebelum mulai bulan hari ini berdoa dulu. Terima kasih Mas Arit. Nah, teman-teman hari ini ada yang nggak hadir apa hadir semua nih? Ada yang hadir, Bu. Oke, di sini Ibu bakal mempresentasi kalian satu persatu. Nanti yang namanya disebut tolong jawab dengan kegiatan sehari-hari yang kalian sukai. Oke, paham? Dela? Saya sehari-hari senang membaca buku itu. Keren banget. Dinda? Hadir. Saya sehari-hari suka masak, Bu. Waduh, keren banget. Nana? Saya sehari-hari suka scroll TikTok. Arit? Jadi saya sudah jadi sholat Idul. Aduh, parah banget nih. Silvi? Hadir. Saya sehari-hari suka nyanyi sambil lukis, Bu. Aduh, Alia? Hadir. Saya sehari-hari suka main futsal, Bu. Zaki? Hadir, saya sehari-hari suka mendengar musik, Bu. Oke. Putri? Hadir. Saya sehari-hari juga suka mendengarkan musik, Ibu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman. Selanjutnya hari ini ada yang tahu nggak sih kita mau belajar apa? Belum. Oke, hari ini kita bakal belajar langkah-langkah yang sering kita lakukan di kegiatan sehari-hari. Oke, sebelum itu, tapi Ibu mau tanya beberapa pertanyaan ke kalian semua. Yang pertama, pernahkah kalian bingung bagaimana cara menggunakan sesuatu karena tidak ada petunjuknya? Yang bisa menjawab? Saya Apa tuh Silvi? Silakan. Saya pernah bingung saat mencoba menggunakan blender untuk pertama kali karena tidak ada petunjuknya, dan saya mencoba untuk mencari informasi di internet serta menonton video tutorial dan bertanya kepada orang tua agar tidak salah menggunakannya. Oke, betul sekali. Terima kasih Silvi jawabannya. Selanjutnya, Ibu mau bertanya kembali. Menurut kalian, mengapa sih kita perlu tahu langkah dalam melakukan suatu kegiatan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, Silakan Dinda. karena jika kita tidak tahu urutan langkah yang benar, hasil akhirnya bisa gagal atau tidak sesuai harapan. Urutan langkah membantu kita melakukan kegiatan dengan efisien, aman, dan benar, terutama untuk kegiatan yang membutuhkan ketelitian, Bu. Oke, tepat sekali Dinda jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir nih, apakah semua orang akan melakukan suatu kegiatan dengan cara yang sama atau berbeda? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Oke, silakan Bella. Jadi tidak selalu sama, Bu, karena setiap orang kan bisa melakukan kegiatan dengan cara-cara yang berbeda karena dipengaruhi oleh kebiasaan, pengetahuan, dan juga alat yang tersedia serta pengalaman masing-masing. Namun biasanya ada langkah-langkah dasar yang sama, Bu, agar kegiatan tersebut berhasil. Oke, terima kasih Dela. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu mengenal teks prosedur. Sebelumnya nih teman-teman, ada yang tahu nggak sih teks prosedur itu apa? Saya, Bu. Apa tuh Putri? Jadi teks prosedur itu biasanya berisi langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Oke, tepat sekali. Oke, sebelum masuk ke pengertian selanjutnya, Ibu bakal bahas hari ini kita akan belajar apa saja. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu pengertian teks prosedur. Yang kedua, kita akan memahami ciri, struktur, dan jenis teks prosedur. Yang ketiga, kita bakal latihan menulis teks prosedur tentang aktivitas dari hari yang seru. Oke, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu juga punya satu cuplikan video tentang contoh teks prosedur di kegiatan sehari-hari. Mohon disimak ya teman-teman. Teks prosedur. Halo, kembali lagi di channel Good Time. Kali ini kita akan membahas tteokbokki simple. Ya, fasiliti permainan tteokbokki, cemilan khas dari Korea Selatan ini sudah menyebutkan tanah air. Langsung saja kita masak. Pertama, buka kemasannya. Tumis tteokbokki selama kurang lebih 6 menit. Setelah tteokbokki lunak, masukkan semua bumbu instan ke dalam wajan. Tteokbokki pun siap disantap. Halo teman. Oke, ini adalah salah satu contoh teks prosedur yang sering kita lakukan
Ada yang ingat coba tadi dari video ini kita rebus topoki berapa menit? 6 menit. Oke, berarti kalian semua gak ngantuk. Selanjutnya ya teman-teman, kita akan belajar tentang apa itu teks prosedur. Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Teks prosedur sendiri adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu secara detail dan terstruktur. Teks ini berfungsi untuk memberikan petunjuk atau instruksi sehingga pembaca dapat memahami dan mengikuti langkah-langkahnya dengan baik. Selanjutnya di sini ada struktur teks prosedur. Yang pertama adalah judul. Judul pastinya berfungsi untuk memberikan informasi tentang topik yang akan dibahas di dalam suatu teks prosedur. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan di sini menjelaskan hasil akhir yang ingin dicapai setelah mengikuti langkah-langkah dalam teks prosedur. Tujuan di sini membantu membaca untuk memahami apa yang akan dihasilkan jika mengikuti prosedur. Yang ketiga itu ada alat dan bahan. Nah, bagian ini berisi daftar alat dan bahan apa yang bakal digunakan dalam teks prosedur. Alat dan bahan itu kondisional lah ya, tergantung kebutuhannya. Terus yang keempat itu adalah langkah-langkah. Nah, bagian ini adalah bagian inti dari teks prosedur yang berisi urutan langkah-langkah atau cara yang harus diikuti untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah ini harus disesuaikan secara runut, karena kalau langkah-langkah salah itu teks prosedur pastinya salah semua. Yang terakhir ada penutup. Penutup ini berfungsi untuk menyimpulkan tujuan akhir dari teks prosedur dan memberikan rekomendasi atau saran. Oke teman-teman, selanjutnya ada apa itu ciri teks prosedur. Ciri teks prosedur yang pertama itu mengandung kata kerja aktif. Yang kedua bersifat universal alias setiap orang berhak mengikutinya. Yang ketiga mengandung tahapan atau urutan kegiatan untuk melakukan sesuatu. Yang keempat menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian waktu, tempat, ukuran, dan sebagainya. Yang kelima menggunakan kalimat perintah imperatif baik meminta atau melarang, misalnya tuangkan, jangan, masukkan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk menghubungkan setiap tahapan. Contohnya selanjutnya, setelah itu, kemudian, dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis teks prosedur. Yang pertama teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur sederhana ini teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang isinya ada 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Ada yang tahu contoh dari teks prosedur sederhana itu apa? Yang langkahnya 2-4 aja, gak banyak-banyak. Apa aja? Teks prosedur tentang login ke media sosial. Oke, bener banget. Yaitu contohnya kayak login Instagram, login WA, itu kan tidak membutuhkan langkah-langkah yang detail ya. Selanjutnya ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks di sini yaitu teks yang berisi banyak langkah-langkahnya dalam melakukannya. Ini tuh bener-bener teks prosedurnya yang kompleks gitu. Contohnya ada yang tahu apa? Yang membutuhkan langkah-langkah banyak. Teks prosedur kompleks. Silahkan Dela lagi. Teks prosedur kayak yang buat protokol kesehatan tuh kayak cuci tangan, dan itu kan harus diminta. Iya betul. Terus cara pembuatan KTP, cara pembuatan paspor itu kan rumit ya cara-caranya. Itu termasuk teks prosedur kompleks. Yang terakhir ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah atau tidak runtut. Jadi fleksibel, tapi itu hasil akhirnya tetap sama. Ada yang tahu apa contohnya? Saya nanti Oke, silakan Dela. pembuatan mie instan Bu, jadi bisa dirubah tapi hasilnya tetap jadi mie instan. Oke, good sekali Dela. Nah, selanjutnya ada kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini, yaitu ada pengertian, struktur, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks prosedur. Oke anak-anak, segini dulu materi buat hari ini. Minggu depan kita bakal belajar tentang kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Oke, setelah ini ibu bakal membagikan kalian menjadi 2 kelompok, ngitung 1, 2, 1, 2 kayak gitu ya. Oke,
Nanti Oke, Bu. di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Nanti Ibu bakal bagikan lembar kerja yang bakal kalian kerjain. Oke? Oke. Oke, sekarang sebelum memulai ngerjain soal, kita es drinking dulu karena kalian sepertinya udah mulai ngantuk nih. Iya nih Bu. Ngantuk banget. Oke. Jujur. Oke, sebelum kita mengerjakan soal, kita bakal es drinking dulu ya teman-teman. Oke. Es drinkingnya adalah menyebutkan satu suku kata terakhir, nanti temennya itu membuat suku kata baru dari suku kata terakhir itu. Oke, contohnya gunting, nanti Nana tinggi gitu. Oke? Oke, Bu. Bu. Kita mulai dari Alia. Baca. Cantik. Oke. Cantik ya? Oke. Bella. Karma. Silvi. Ayo. Mama. Hah? Mama. Oke. Kamu. Makan. Makan. Putri. Kandang. Oke. Aska. Rasa. Harusnya apa? Dangdut. Oke, keren-keren. Berarti kalian semua masih pada semangat untuk pelajaran ini. Oke, langsung saja Ibu bakal bagiin lembar kerja yang bakal kalian kerjain secara berkelompok. Jadi di lembar kerja ini Ibu bakal jelasin dulu. Yang pertama ini di sini ada 2 kegiatan. Yang pertama itu berdiskusi dan yang kedua kalian menulis teks prosedur. Oke, nanti setelah berdiskusi dan menulis contoh teks prosedur, kalian salah satu dari kelompok kalian ada yang maju untuk memaparkan hasil diskusinya ya. Oke, Bu. Dikasih waktu berapa nih? 10 menit cukup? 15. 15. 15 ya. Iya Bu. Oke, mulai dari sekarang. Oke teman-teman, udah pada selesai? Sudah. Oke, kalau begitu silakan maju perwakilan dari kelompok 1. Oke, Silvi. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk jawaban kegiatan 1 itu pertanyaannya apa saja aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan di rumah. Jawaban kelompok kami yaitu mencuci pakaian. Pertanyaan kedua, apa pengalamanmu saat melakukan kegiatan tersebut? Jawabannya, setiap akhir pekan saya mencuci pakaian sendiri. Awalnya saya kesulitan membedakan pakaian berwarna dan putih. Pernah beberapa kali pakaian putih saya jadi pudar karena tercampur. Sekarang saya lebih teliti dan mencuci dengan lebih teratur. Kegiatan yang kedua yaitu menulis teks prosedur. Tulis kegiatan sehari-hari yang kamu tulis di kegiatan 1, lalu tulislah teks prosedur lengkap berdasarkan struktur yang benar. Tujuan, alat atau bahan, dan langkah-langkah. Judulnya, cara mencuci pakaian dengan tangan. Tujuannya untuk membersihkan pakaian agar bersih dan siap dipakai kembali. Alat dan bahan, ember, air bersih, deterjen, sikat pakaian, dan jemuran. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah. Yang pertama, pisahkan pakaian putih dan berwarna. Yang kedua, isi ember dengan air bersih dan masukkan deterjen secukupnya. Yang ketiga, rendam pakaian selama 15-20 menit. Yang keempat, gosok bagian yang kotor dengan sikat. Yang kelima, bilas pakaian hingga bersih dan tidak berbusa. Yang keenam, peras pakaian dan jemur di tempat yang terkena sinar matahari. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Silahkan. Selamat siang Bu Arsal dan teman-teman semua. Izin menjawab diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan pertama adalah apa saja aktivitas sehari-hari yang biasa kamu lakukan di rumah? Jawaban kelompok kami adalah menyeduh teh hangat di pagi hari. Pertanyaan nomor 2 yaitu apa pengalamanmu saat melakukan kegiatan tersebut? Jawabannya kelompok kami adalah saya biasanya membuat teh setiap pagi sebelum beraktivitas. Pernah suatu kali saya lupa menambahkan gula, jadi tehnya terasa pahit. Sejak saat itu saya lebih teliti saat membuat teh. Lalu untuk menulis teks prosedur membuat teh yaitu 1.
Judulnya yaitu cara membuat teh hangat. Tujuannya adalah untuk membuat minuman teh hangat yang enak. Alat dan bahannya: 1 gelas, 2 air panas, 3 teh celup, 4 gula secukupnya, 5 sendok. Langkah-langkah: yang pertama, masukkan teh celup ke dalam gelas. Yang kedua, tuangkan air panas ke dalam gelas. Yang ketiga, tambahkan gula sesuai selera. Yang keempat, aduk hingga larut dan teh siap dinikmati. Terima kasih, sekian dari kelompok 2. Oke teman-teman, setelah per kelompoknya membacakan hasil diskusinya, sekarang ibu bisa tarik lagi ke kelasnya ya. Oke, untuk ibu nilai. Oke, selanjutnya adalah di akhir pembelajaran, ibu pengen salah satu anak membacakan kesimpulan pelajaran hari ini. Siapa yang mau? Saya Ibu. Oke, silakan Putri. Kesimpulan pelajaran teks prosedur hari ini apa? Jadi untuk kesimpulan pada pertemuan itu, kita pertama belajar tentang teks prosedur. Nah, teks prosedur itu teks yang isinya langkah-langkah untuk melakukan sesuatu secara runtut dan menggunakan kalimat perintah. Lalu yang kedua, kita juga belajar tentang struktur teks prosedur. Nah, strukturnya itu berisi ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan bentuk. Terus yang ketiga itu kita juga belajar tentang ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama itu ada menggunakan kata subjektif. Terus teks prosedur itu bersifat universal dan mudah diikuti. Yang ketiga itu terdiri atas urutan tahapan kegiatan. Yang keempat itu mengandung keterangan, yaitu ada waktu, tempat, ukuran. Yang kelima menggunakan kalimat perintah atau kalimat imperatif. Terus yang keenam menggunakan fungsi antar langkah. Contohnya itu ada lalu, kemudian, setelah itu. Nah, terakhir tadi kita juga baru belajar tentang jenis-jenis teks prosedur. Ada 3. Yang pertama itu teks prosedur sederhana, yang langkahnya itu sedikit, kayak cuma 2-4 langkah. Terus yang kedua itu teks prosedur kompleks, yang langkahnya banyak dan lebih detail dari teks prosedur sederhana. Lalu yang ketiga itu teks prosedur protokol, yang langkahnya bisa fleksibel dan tidak harus banget. Oke, terima kasih Putri. Terima kasih anak-anak buat antusias pembelajaran hari ini. Minggu depan kita bakal belajar tentang kaidah pembahasan teks prosedur. Sekian dari Ibu. Tapi sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita baca terlebih dulu. Untuk Dinda, silakan pimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya semuanya.